juga pasti Pak. Betul. Mandiri juga pasti. Ngurus sendiri juga pasti. Dengar juga gitu kan dari teman-teman bahwa kuliah itu seru loh, nggak terlalu pusing juga gitu, walaupun kadang-kadang ada juga lah diskriminasinya di sana, dengar-dengar. Ketika mereka itu semangat untuk melampaui batas atau keterbatasan mereka sendiri itu, kita juga ikut semangat dalam mendidik. Halo Sobat RRI, balik lagi di podcast Becakap Bubble, tempat kita berbagi cerita dan diskusi tentang Bangka Belitung. Nah Sobat RRI, hari ini Muti tentunya nggak sendiri, tapi hari ini Muti rame dan Muti yakin sih narasumber kita hari ini, kali ini bakal bikin Sobat RRI itu kayak oh wow, bisa ya ternyata ya, kayak tertegun-tegun gitu. Kayak emang iya bisa gitu. Jadi nggak usah berlama-lama, Muti yakin juga kedua narasumber kita pasti bisa membakar semangat Sobat RRI. Jadi langsung aja kita sambut ketiga narasumber kita. Ada Kak Murdiansa, alumni ya dari SMA LB Sungai Liat. Kemudian ada Kak Oktria Vianti, pengurus Pertuni dan juga mahasiswa di Universitas Terbuka, dan ada pendampingnya. Kita bareng Bang Dwi. Yeah. Oke, Bang Dwi sebagai pendamping di SLB juga ya, Bang Dwi ya. Oke. Nah, Sobat RRI, Muti mau kasih bocoran sedikit karena ketiga narsum kita sebetulnya. Cuman yang dua ini ternyata berprestasi. Salah satunya Kak Murdi ini udah punya prestasi di beberapa cabang ya, di beberapa cabang lomba ya Kak Murdi ya. Boleh dong dikasih tahu ke Sobat RRI lomba apa aja yang pernah dimenangkan? Bercerita, mewarnai, sama cipta dan baca puisi. Oke, sama TIK. TIK tuh 4 lomba dibabat abis sama Kak Murdi ya Sobat RRI. Muti jujur insecure dikit ya, cuman gak apa, ini jadi semangat buat Muti. Kalau Kak Tria ya, panggilannya Kak Tria ya. Oke, Kak Tria saat ini menjadi pengurus di Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Menjalani aktivitas apa aja berarti Kak kesibukannya? Karena kan jadi pengurus Pertuni, jadi mahasiswa juga. Gimana kesibukannya sehari-hari? Kalau untuk kesibukan itu insya Allah bisa dibagi karena kuliahnya juga online gitu kan, jadi untuk kegiatan di Pertuni juga bisa dibagi karena Pertuni di Provinsi Bangka Belitung ini ya masih belum aktif banget lah kayak yang di luaran sana. Gitu. Oke, berarti bisa lah ya menggabungkan sinkronisasi antara kuliah sama mengurus Pertuni. Tapi kalau untuk aktivitas-aktivitas di luar itu atau ada aktif di mana gitu? Fokus kuliah? Iya, kalau Tria masih fokus kuliah dan Pertuni aja sih. Oke, fokus kuliah. Dan sejauh ini udah di semester berapa berarti Kak Tria? Semester 4. Oke, sudah semester 4. Berarti udah 4 semester menjalani dunia pendidikan sebagai mahasiswa. Oke, nanti mau ke Bang Dwi dulu nih sedikit. Bang Dwi, sudah berapa lama menjadi pendamping di SLB? Kalau guru, saya mulai masuk di SLB Negeri Sungai itu tahun 2013. 2013, Ya. Sudah cukup lama ya, Sudah 12 mengabdi. tahun. Iya, sudah 12 tahun mengabdi. Iya. Oke, dan sekarang berhasil mengantarkan satu anak didiknya. Pertama udah berprestasi, menang di 4 cabang lomba. Kemudian sekarang baru banget ternyata Kak Murdi ini akan menjadi mahasiswa ya? Iya. Oke, di mana Kak Murdi? Kuliahnya akan di mana nih? Jadi mahasiswa di mana? UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, di Universitas Negeri Yogyakarta di jurusan Pendidikan Luar Biasa. Oke, di jurusan Pendidikan Luar Biasa UNY. Dan tentunya ini menjadi hal luar biasa juga ya, karena Bang Dwi bisa mengantarkan salah satu siswanya. Ada apa yang selama itu dijalani Bang Dwi? Mohon izin sebelumnya, sebenarnya kalau untuk membaca puisi itu ada guru lain gitu kan. Kemudian jadi kami di sekolah itu dibagi-bagi tugas. Kebetulan untuk tahun kemarin itu
Waktu Murdi juara 2 Murdi ya, juara 2 TIK tingkat nasional. Kebetulan saya kemarin pendamping desain grafisnya, dan kebetulan waktu itu murid yang saya dampingi juga juara masuk ke nasional walaupun nggak masuk juara kayak gitu. Oke, berarti udah sampai nasional ya kemarin ya? Iya, kemarin Murdi dan murid yang saya dampingi juga ikut ke nasional kayak gitu. Waktu itu di mana perlombaannya Kak Murdi? Nasional. Seru. Cuman Di mana? ada deg-degan. Oke, deg-degan ya, karena udah seluruh Indonesia ya yang Iya. ikut ya. Oke deh, mantap banget, ternyata sudah sampai nasional, kemudian berhasil mewakili Provinsi Bangka Belitung ya berarti Iya, kalau gitu. betul sekali waktu Kalau- itu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kalau untuk lombanya itu berarti lomba yang memang reguler semua umum atau khusus teman-teman disabilitas? Ya, jadi kalau untuk SLB ini memang dia khusus ke pendidikan khusus. Contoh kayak FLS 2N itu bidang seni itu di pendidikan khususnya, nggak tergabung ke sekolah reguler lainnya. Oh baik, berarti sudah bergabung di SLB itu maksudnya kita nih yang mewakilinya Kak Murdi. Ya. Oh baik, oke deh. Nah sebelumnya mungkin kita ucapin selamat dulu ya buat Kak Murdi karena sebentar lagi akan menjadi mahasiswa di pendidikan luar biasa UNY. Kalau sejauh ini Kak Murdi udah persiapan apa aja? Mulai dari pakaian, Oke. alat kuliahnya, Ah, udah sih itu aja. udah disiapin ya, berarti Iya. udah dalam waktu dekat kapan nih Kak berangkatnya? Bulan Kayak depan. gitu ya. Bulan depan ya, sebentar lagi. Iya. Dan gimana, sudah ada feeling apa nih menjadi mahasiswa akan menjalani aktivitas sendiri kan? Jadi udah nggak bareng orang tua lagi, maksudnya sudah semuanya dijalani mandiri. Udah ada bayangan ngapain ya aku nanti ya? Belajar juga pasti, Pak. Belajar. Betul. Mandiri juga pasti. Ngurusin diri sendiri juga pasti ya, Pak. Oke deh, berarti udah harus ngurusin diri sendirinya, Iya. udah mandiri ya. Iya. Oke, Kak Tria nih, Muti mau ke Kak Tria yang sudah 4 semester menjalani perkuliahan di Universitas Terbuka. Kalau boleh tahu untuk perkuliahannya ini bagaimana Kak sistem pembelajarannya di UT? Kalau untuk sistem pembelajaran di UT itu kan berbasis online ya, website ya. Jadi pembelajarannya semuanya melalui e-learning. Jadi dari mulai mata kuliah dan tugas-tugasnya di sana semua gitu. Oke, berarti online ya semuanya, berarti dari rumah perkuliahan? Dari rumah. Oke, perkuliahan dari rumah. Kalau untuk mengerjakan tugas, ada kesulitan nggak sih Kak? Kalau untuk mengerjakan tugas, kalau untuk teori tidak ada kesulitan. Tapi kalau untuk biasanya kan kalau ekonomi ini kan kebanyakan ini ya, matematika sama simbol-simbolnya terutama. Iya. Nah kalau Tria ini kan tunanetranya low vision dan pastinya harus menggunakan alat bantu gitu. Kalau di laptop itu menggunakan NVDA atau bisa dikenal gitu pembaca layar. Oke. Nah itu tuh biasanya simbol-simbol matematika itu susah untuk dibacakan, jadi harus membutuhkan orang yang bisa melihat sih. Itu sih struggle-nya kalau di tugas gitu. Oke, berarti struggle di tugasnya tuh kalau tugas-tugas teori tuh ya bisa lah ya Bisa. gitu. Tapi kalau untuk tugas-tugas yang agak berkaitan sama dunia hitung-hitung ya. Tapi sejauh ini ketertarikan Kak Tria nih ke arah mana? Kalau dari udah 4 semester menjalani perkuliahan ya, sukanya mata kuliah apa sih? Sukanya mata kuliah yang apa ya, teori sih, berbasis kayak teori kayak ekonomi bisnis, pemasaran, dan apa ya, manajemen bisnis, dan banyak lagi sih. Oke, berarti memang fokus penjurusannya nih bisnis lah ya, manajemen, karena jurusannya di manajemen Universitas Terbuka ya. Iya, manajemen. Oke. Nah, kalau Kak Murdi nih abis dengerin cerita Kak Tria ya yang udah 4 semester, Kak Murdi kira-kira udah punya gambaran dong apakah nanti setelah menjadi mahasiswa akan terus ikut lomba, akan menjadi mahasiswa aktif, atau jadi mahasiswa yang ngikut aja lah pelajarannya, atau aku mau ambis nih mau ikut lomba nih Iya. gitu. Gimana?
mau ikut lomba satu bidang Oke, bidang apa tuh? cipta baca puisi itu. Oke, berarti emang ketertarikannya di puisi ya? Ya. Oke, mungkin kalau yang lain nih apa? Berarti berbasis sastra ya pokoknya? Ya. Oke, kalau Bang Dwi, kalau Kak Murdi ini memang ada condong ketertarikannya apakah memang di dunia sastra atau gimana sebelumnya? Iya, jadi kan Murdi ini minatnya banyak Kak Murdi gitu kan. Jadi kemudian semuanya dicoba dari mewarnai, kemudian bercerita, kemudian dari IT, sastra. Nah dari situ kami melihat dan Murdi juga sering bercerita gitu kan. Kayaknya dia lebih tertarik di bidang puisi. Akhirnya kemudian dia mendalami sendiri dan dibimbing guru pembimbingnya di sekolah. Yaitu akhirnya dia bisa menjuarai di tingkat nasional juga kayak gitu. Oke, mantap. Iya. Berarti memang ketertarikannya di situ. Iya, akhirnya dia memfokuskan gitu kan. Oke, berarti pada awalnya tuh semuanya dicoba. Dicoba, gitu. Kemudian pendamping nih melihat, guru nih melihat cenderung condong kemana Iya, gitu. Oke, kemudian difokuskan di puisinya. Itu kemudian kan karena dia juga sudah mencipta beberapa puisi, insya Allah nantilah kita memiliki program kedepannya. Harapan kami itu, kamu Tia, Murdi ini nanti memiliki sebuah buku ya, buku karya kumpulan puisi-puisinya Murdiansah. Gitu. Dibukukan ya? Iya, mohon doanya lah Mantap. nanti. Amin, amin. Kita tunggu pokoknya ya. Semoga setelah dibukukan Kak Murdinya juga jadi daya pacu, jadi pemacu juga betul. semangat buat Kak Murdi untuk terus berkarya. Kalau diceritain boleh dong Kak Murdi, dulu tuh gimana sih lombanya tuh, keseruannya apa aja, apa yang paling diinget waktu lomba di Jakarta waktu nasional kemarin? Banyak kenalan juga sih. Oke, Ya, nambah berkenalan. kenalan. Terus gimana aktivitas di sana tuh, mengarang puisinya, menulis puisinya, kemudian membacakan puisinya, ada keseruan-keseruan apa? Dari jurinya. Oke, dari jurinya ya. Ya. Serem nggak di sana? Enggak. Oh, enggak. Malah seru. Oh, seru. Oke. Karena biasanya kalau ngelihatnya kan, waduh, serem banget nih. Lawanku dari 30 sekian provinsi nih. Gitu, tapi enggak ya, tetap pede ya. Pede. Akhirnya menang di juara Juara dua. Iya. tingkat nasional. Berarti Tingkat nasional. se-Indonesia Kak Murdi itu ada di posisi terbaik kedua loh. Keren. Mantap, mantap, mantap. Oke, kemudian mau ke Kak Tria nih sekarang untuk kesibukan di Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia nih Kak Tria. Ada aktivitas apa sehari-hari di Pertuni ini, di organisasi ini? Kalau kesibukan sehari-hari, kalau untuk akhir-akhir ini masih kurang ya, masih kendor. Tapi pernah juga di bidang pemberdayaan sih. Oke, seperti apa tuh? Kayak bikin perfume laundry gitu. Terus juga paling masih ini ya proses perkenalan ya, kayak ke instansi-instansi pemerintah gitu. Audiens untuk memperkenalkan Pertuni, siapa tahu nanti bisa menjalin silaturahmi lah gitu. Iya, untuk betul. ini pemerintah. Berarti saat ini tuh lagi tahap-tahap branding ya, masih promosi-promosi. Tapi kalau untuk tadi ada parfum laundry itu berarti hasil produksi dari teman-teman tunanetra ya? Iya, pure hasil dari teman-teman tunanetra. Oke. Mereka yang mengaduknya, mereka yang semuanya gitu. Baik, berarti ada produk yang akan digeluti nih sama teman-teman. Iya, insya Pertuni Allah. ya. Oke, kita tunggu selalu ya berarti ya. Oke nih, Kak Murdi, untuk saat ini kan akan menjadi mahasiswa dan planningnya sejauh ini seperti apa? Kenapa sih pada akhirnya memilih jurusan pendidikan luar biasa? Karena termotivasi guru-guru. Oke, Iya. ngelihat guru-guru yang ngajar Iya. di SLB. Ya, termotivasi. Termotivasi. Berarti Kak Murdi ini ada rencana menjadi Bang Dwi di masa-masa berikutnya ya? Iya, gitu ya. Oke. Kalau kemarin jadi murid, mungkin kedepannya bisa jadi teman gitu. Jadi teman nih ya, berarti nanti jadi rekan kerja ya, Bang Iya. Dwi ya. Ada kemungkinan ya 4 tahun lagi. Iya. Tapi kenapa pada akhirnya, apakah emang ini juga menjadi
panggilan diri, aku maulah kayak Bang Dwi kan keren gitu, guru-guru di SLB kan keren, bisa ngajarin kami, aku juga mau gitu. Apakah memang ada panggilan itu dalam diri? Ya, cuman termotivasi aja. Oke, termotivasi. Kemudian pada akhirnya nyoba lah untuk kejurusan ini di UNY, ternyata lolos. Itu berarti jalurnya jalur apa, Bang Dwi? Dia Murdi karena prestasi banyak gitu kan, dia lewat ini kamu lewat jalur prestasi unggul. Iya, jadi kalau di prestasi unggul ini kan tanpa tes dia melihat portofolio, kemudian sertifikatnya dikumpulin ke WNJ, dan alhamdulillah diterima. Dan alhamdulillah juga Kak Muti kemarin kan mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, dan alhamdulillah Murdi ini kuliah dapat beasiswa juga gitu. Iya, dapat beasiswa dari Lazismu. Kayak gitu. Oke, berarti selama 8 semester sampai lulus, insyaallah akan bebas biaya. Bebas biaya insyaallah. Kayak gitu. Oke deh. Jadi gimana nih Kak Murdi? Maksudnya setelah tahu dapat beasiswa, akhirnya ada perasaan apa gitu? Bersyukur. Oke deh. Berarti memang ini juga sebagai sebagai reminder ya buat kita semua, buat sobat RRI, bahwa apapun sebenarnya yang kita lakukan tuh akan ada aja jalan pada akhirnya ya. Oke Bang Dwi, sejauh ini juga banyak tentunya bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, dan ada suka duka apa sih selama mengajar belasan tahun udah nih ya di SLB? Ada suka duka apa mungkin sedikit? Kalau berbicara suka duka Mbak Kamuti ya, lebih banyak sukanya sebenarnya. Iya, kita bersama dengan teman-teman atau murid di SLB itu banyak sukanya, melihat mereka yang lucu-lucu gitu kan. Kemudian ketika mereka itu semangat untuk melampaui batas atau keterbatasan mereka sendiri, itu kita juga ikut semangat dalam mendidik kayak gitu. Contoh kayak Kak Tria gitu kan, sehingga bisa setelah sekolah bisa mandiri membuat parfum tadi gitu, kemudian bisa kuliah, itu kita juga seneng gitu Kak Muti. Banyak sukanya. Kalau dukanya bisa dikatakan nggak ada lah gitu. Oke, berarti memang mengabdi penuh betul. ya untuk teman-teman yang luar biasa ini. Tapi kadang-kadang teman-teman yang unik tuh juga gimana pada akhirnya kita bisa menemukan, oh ternyata ada loh benih-benih prestasi di dalam diri mereka, karena kan teman-teman ini kadang-kadang nggak pede gitu. Iya, itulah Tuhan itu kan menciptakan manusia itu nggak seluruhnya kurang gitu. Nah, kemudian ketika mereka bersekolah, bertemu dengan pendidik atau guru-guru yang lain lah gitu, sehingga mereka menemukan lah bakat mereka, keunggulan mereka, dan ternyata yang di tengah kita ini Mbak Tria sama Murdi, mereka bisa melewati keterbatasannya mereka sendiri gitu. Sesungguhnya saya juga malu gitu kan, minder sama mereka berdua gitu kan. Ternyata mereka kadang kita yang maaf cerita dibilang dikatakan normal gitu kan, bukan merasa normal, dikatakan normal aja kadang gitu kan, merasa sering ngeluh gitu kan. Kadang gitu. insecure, kadang nggak pede. Ternyata teman-teman ini bisa berprestasi gitu kan. Dan kebetulan juga izin Mbak Tria gitu kan, titip salam buat Kak Reza. Saya udah lama nggak komunikasi dengan teman-teman Pertuni gitu. Iya, kalau dulu kebetulan saya juga mendirikan komunitas Pondok Lentera gitu kan dulu. Jadi untuk wilayah Bangka Induk. Jadi selain guru, saya mendirikan bersama teman-teman lah, bukan saya sendiri, teman-teman yang peduli kepada teman-teman disabilitas kayak gitu. Keren. Baik, Muti mau ke Kak Tria nih sekarang, karena kan udah menjadi mahasiswa, udah menjalani pendidikan juga. Kemudian tadi udah sempat diceritain ternyata Kak Tria nih perkuliahannya online dan lebih struggle-nya tuh minim lah ya. Tapi kalau untuk aktivitas sehari-hari Kak Tria gimana dalam menjalani kegiatan sehari-harinya?
di rumah, sosialisasi dengan teman-teman gimana? Ya kalau untuk aktivitas sehari-hari ya seperti biasa gitu kan, kalau di rumah apalagi kuliahnya online gitu kan. Jadi kebanyakan ini sih paling membantu mama di rumah. Terus apapun yang ditawarin sama orang-orang kayak dari dinas sosial, magang, apapun semuanya pokoknya diambil. Oke, sama tawaran yang masuk pokoknya langsung diraup ya. Oke, sejauh ini ada tawaran-tawaran semacam apa sih, Kak Tria? Mungkin untuk tahun ini mungkin enggak ya. Kalau tahun kemarin 2023 itu alhamdulillah dapat tawaran magang di Dinas Sosial Pangkal Pinang. Di bagian SLRT-nya untuk melayani masyarakat yang mengadu tentang struggle BPJS, KIPKA dan lain-lain gitu. Oke, berarti Kak Tria nih menjadi yang menyambut aduan masyarakat ya? Iya. Oh, oke, keren-keren. Itu magangnya selama berapa lama waktu itu? Kebetulan di situ programnya cuma 13 hari, padahal di sana betah. Oke, di sana betah ya. Iya. Oke, tapi siapa tahu ya ke depan nanti ada tawaran lagi masuk, siapa tahu ya Kak Tria pasti tidak akan menolak ya, berarti kalau ada tawaran seperti itu. Pasti, karena tidak ada kesempatan yang kedua kalinya. Tuh kata Kak Tria nggak ada kesempatan yang datang 2 kali, jadi apapun pokoknya harus langsung disambut ya kesempatan itu. Tapi seru, cerita-cerita seru jadi magang walaupun 13 hari tapi kan tentu banyak cerita-cerita. Pasti banyak sih, dari mulai masyarakat yang ngomel-ngomel, dari masyarakat yang ngadu sampai curhat. Terus dia kayak, loh Kak, aku nih jadi tempat curhat colongan ya gitu ya? Iya, kayak BPJS gitu kan. Gimana sih nih Mbak, udah tahu suami saya sakit, ini gimana nggak bisa diurus sekarang gitu. Terus apa namanya, ya gimana mau jawab gitu kan, ya namanya juga kita cuman mengeluarkan surat rekomendasi ke dinas sosial, dinas kesehatan gitu kan, bukan langsung bisa mengaktifkan BPJS. Jadi kadang jadi sasaran empuk juga ya, kadang-kadang masyarakat yang mungkin lagi panik atau lagi gimana, jadi sasaran kena omel deh ya. Tapi itulah ya serunya ya. Itulah yang serunya, karena kayak kadang kangen juga gitu kan. Berhadapan dengan masyarakat, banyak orang, ganti-ganti keluhannya beda lagi, datang beda lagi. Tapi ada nggak kadang-kadang ngerasa capek sama magang tuh, Kak Tria? Enggak sih, karena teman-teman senior-senior di sana itu kan baik-baik semuanya, terus ngajarin juga cara ngananganinnya kayak gimana. Oke, berarti ada bimbingan ya dari pastinya ada bimbingan, karena di sana kan menggunakan komputer ya, dan komputernya itu tidak ada menggunakan NVDA, jadi paling Tria hanya menyambut terus mendengarkan gitu kan, untuk mencatat dan lain-lain, mungkin pendamping gitu. Oh baik. Oke, ternyata seru banget loh ya. Ada pengalaman magang Kak Tria, dan sekarang saat ini fokusnya di perkuliahan sama pertuni. Nah Muti mau ke Kak Murdi nih sekarang. Kak Murdi, tantangan terbesar dalam kemarin, maksudnya dalam proses membangun diri itu pada akhirnya bisa pede itu gimana? Dukungan dari guru. Baik, Ya. berarti penting banget ya support dari guru-guru. Tapi emang sempat juga ngerasa, kayaknya enggak deh, sempat ngerasa malu, insecure lah kalau kata-kata orang sekarang, sempat merasakan itu. Kemudian dukungan guru, akhirnya pede. berarti nggak lepas dari peran gurunya. Nah makanya mungkin ini ya, Kak Murdi pengen menjadi bagian dari penyemangat itu. Akhirnya memilih di pendidikan luar biasa. Oke, kira-kira nanti ada gambaran nggak Kak Murdi ke depannya setelah lulus nanti akan ada di mana? Kalau guru udah pasti ya, guru. Selain itu mungkin apakah kayak Bang Dwi kan ada mendirikan komunitas atau apa gitu? Kalau mendirikan pengusaha lah. Wih, pengusaha ya. Untuk pekerjaan Sampingan.
pekerja Oke. lowongan kerja untuk Oke, biar disabilitas, ya. betul. Tuh keren banget ya ternyata ya Sobat RRI. Kak Murdi juga yang kita ngelihatnya punya keterbatasan, maaf, tapi ternyata punya semangat yang luar biasa. Iya. Bahkan kadang-kadang kita yang banyak orang kayak kita tuh juga nggak kepikiran untuk membuka lapangan kerja ya. Iya. Iya, mantap. Oke, keren banget Kak Murdi ya. Kita mau ke Bang Dwi sedikit, Bang Dwi. Iya. Karena memang tentu kesuksesan ini kan anak-anak disabilitas nggak lepas dari peran pendamping, peran gurunya. Sejauh ini teknik seperti apa sih yang dilakukan untuk bisa menarik ataupun bisa menemukan minat teman-teman nih? Oke. Kalau kita sebagai guru kan dalam seharian tuh bisa melihat Kak, gitu ya, melihat dari hobinya anak, kemudian kita ajak bercerita gitu kan, cita-citanya apa gitu, pengennya apa, baru kemudian kita arahkan dan kita bimbing. Contoh kalau kayak teman-teman tunanetra kan, betul ketika menggunakan komputer harus menggunakan program NVDA atau enggak JOS Windows gitu ya Katria ya. Kemudian kalau jadi kita membimbing itu menyesuaikan dengan peserta didik dia disabilitasnya apa gitu. Kemudian karena di SLB ini kan berbeda dengan sekolah reguler. Kalau di SLB ini dia ada proksusnya, program khusus misalnya kayak tunanetra, proksusnya apa, tunagrahita, dia ke bina dirinya kayak gitu. Sehingga memang kalau di SLB ini dia bisa fokus ke ketunaannya apa kayak gitu. Oke, baik. Berarti memang kita mengasah apa yang kira-kira mereka tertarik nih ya. Betul. Oke. Nah, kalau untuk pelajaran-pelajaran di SLB itu sendiri apakah sama juga kayak mata pelajaran, kurikulum? Kalau mata pelajarannya sama, mungkin materinya berbeda. Oke, mata menyesuaikan pelajarannya sama. dengan kebutuhan dan kondisi anak. Oke, berarti kalau di kelas-kelas di SLB itu apakah memang ada kelas-kelas khusus, misalnya ini teman-teman netra, kemudian ada yang disabilitas jenis apa, atau bergabung? Ya, kalau di SLB ya, untuk di Sengaliat, karena keterbatasan guru, kemudian keterbatasan ruang kelas, ada beberapa kelas yang digabung, misalnya kayak autis dengan tunagrahita gitu. Dia tapi menyesuaikan dengan kondisinya, gitu, kemampuan anak kayak gitu. Kan sebelum mereka mengikuti pelajaran kan di asesmen dulu, kemudian dilihat kondisinya bisa digabung apa enggak. Berarti memang diteliti dulu ya teman-temannya apakah memang bisa bergabung atau memang harus khusus gitu ya. Oke. Kalau mata pelajarannya sama nih. Ada matematika, ada PPKN, olahraga. Ada. Nih kalau kamu Murdi selama berapa tahun berarti sama ya? 12 tahun juga ya? Iya, sama. 12 tahun sama. Di pendidikan di SLB, apa mata pelajaran favoritnya kamu Murdi? Kalau SD lebih suka ke matematika. Oke, masih SD sukanya matematika. Terus SMP berubah nih kayaknya. Apa tuh? Lebih ke sejarah. Ke sejarah. Oke. Kemudian setelah ini SMA sukanya apa? Apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada, SMA udah mulai pusing ya? SMA udah mulai pusing, aduh ini mau kemana ya saya nih ya? Oke. Berarti sama lah ya kayak kita ya, kadang-kadang kalau masih SD ditanya cita-citanya apa, mau jadi dokter gitu. Terus pas SMP mau jadi pilot. Berubah lagi. Gitu. Terus SMA, ya Allah mau kemana ya? Ini berarti Kak Murdi juga merasakan itu ya? Oke. Tapi pada akhirnya semesta menunjukkan, mungkin Tuhan juga ngasih petunjuk, akhirnya bisa berada di Universitas Yogyakarta nanti ya dalam 1 bulan ke depan. Wes, keren banget. Oke, Mati mau sedikit mungkin ke Kak Tria yang kemudian pada akhirnya tentu melalui jalan yang adalah kerikil-kerikilnya sedikit. Kemudian pada akhirnya gimana bisa tetap semangat, bisa yakin akan bisa, karena kan banyak mungkin teman-teman yang lain tuh kayak
kayaknya nggak bisa deh, aku nggak usah lah kuliah gitu. Kemudian Kak Tria memilih jalan berkuliah secara mandiri, walaupun kelasnya online ya, tapi kan itu juga kita butuh fokus yang banyak Kak Tria. Kenapa pada akhirnya bisa memutuskan untuk iya aku akan kuliah gitu? Kalau untuk itu motivasi ya, soalnya dari teman-teman tunanetra sekarang kebanyakan yang kuliah juga ya. Oh, oke. Soalnya teman-teman Tria kebanyakan tunanetra semua, berapa persen itu kuliah semuanya. Terus dengar juga gitu kan dari teman-teman bahwa kuliah itu seru loh, nggak terlalu pusing juga gitu. Walaupun kadang-kadang ada juga lah diskriminasinya di sana, dengar-dengar ceritanya gitu kan. Dulunya Tria juga pengen di UNY tapi nggak lolos tes. Tapi tetap fokus juga di universitas terbuka menjalani perkuliahan di dunia manajemen ya. Iya. Kemudian kalau sejauh ini setelah dijalani 2 tahun ya berarti ya di 4 semester, karena kan kata dengar-dengar cerita itu ada diskriminasi, ada perbedaan. Tapi pada akhirnya setelah dijalani apakah memang itu ada, Katria? Iya, mau nggak mau kita harus menjalani karena memang itulah yang namanya disabilitas, pasti tidak ada tidak memungkiri lah, pasti ada diskriminasi dari teman, bukan ini ya, pasti ada lah sedikit orang yang awam dan kayak waktu ujian aja gitu kan, kan harus butuh pendamping gitu, pastinya kita harus datang lebih awal untuk lapor gitu kan untuk ujian gitu, terus kayak gimana ya gitu, harusnya ini di UT bukan di sini gitu. Terus kayak ngelapornya gitu kayak kurang suka gitu kan. Nelpon gitu kan, Pak ini ada anak disabilitas nggak bisa lihat gitu. Sebenarnya kalau tunanetra itu kalau dibilang nggak bisa lihat itu kayak gimana ya, bilang aja lah tunanetra gitu, yang ada yang lebih halus mungkin ya. Tapi ya udahlah harus dijalani, kalau nggak dijalani ya mau gimana lagi, kita harus melanjutkan semester yang lain gitu kan. Jadi apapun pokoknya kerikil-kerikil kecilnya itu, ada halangan-halangan itu ya pokoknya tetap dijalanin aja karena udah setengah perjalanan loh ini ya. Iya. Iya betul. Tapi kadang-kadang mungkin memang ada pemahaman-pemahaman di masyarakat mungkin ya Bang Dwi juga ya yang kita tuh juga kadang masih awam juga dengan itu. Jadi sebenarnya kalau untuk teman-teman ini ada penyebutan khususnya nggak sih Bang Dwi? Ya, kalau dulu sebenarnya sering berganti-ganti tapi sama aja. Nah, cuman ada perubahan bahasa. Kalau dulu bisa ketunaan, tunanetra, tunadaksa kayak gitu. Kemudian ada sekarang dengan peserta didik dengan hambatan gitu. Jadi, kalau dulu sempat pernah dikatakan sebagai cacat gitu kan, cuman dihilangkan dan tidak boleh dipakai lagi untuk gitu. Jadi sekarang dirubah menjadi tuna atau enggak peserta didik dengan hambatan pendengaran, hambatan penglihatan kayak gitu. Kayak gitu. Sensorik atau iya, sensorik kayak gitu. Oke, berarti memang ada sebutan-sebutan karena kadang-kadang juga kita yang awam dan kita tuh juga kadang-kadang bingung ya untuk itu tuh kadang-kadang aduh gimana ya ngomongnya. Mungkin takut menyinggung juga teman-teman yang lain gitu. Makanya itu fungsi dari komunitas sebenarnya Kak Mutia itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat gitu, bahwa selain mereka ada loh teman-teman yang tunanetra kayak gini, misalnya tunadaksa yang lain-lainnya gitu. Oke, baik. Oke, ternyata seru banget ya obrolan kita juga hari ini. Dan persiapan buat Kak Murdi ini yang sebentar lagi kayaknya sih Muti tebak Kak Murdi bakal makan siang favoritnya adalah ayam geprek karena kuliahnya di Jogja gitu. Karena Muti juga kuliah di Jogja, mau nggak mau harus suka ayam geprek itu terus sama yang tempe dimakan. ya? Iya, kalau nggak tahu tempe itu kalau kata orang sini kancanya itu. Jadi kamu siap-siap lah nanti ya. Udah mempersiapkan bajunya, udah mulai di packing katanya tadi. Dan Muti juga pasti kebayang sih gimana excitednya akan menjadi mahasiswa. Jadi semoga lancar-lancar terus. Kita tunggu pokoknya karya-karya ataupun prestasi-prestasi Kak Murdi berikutnya. Kemudian buat Kak Tria semoga
perjalanan kuliahnya berjalan lancar. Amin. Dan di Pertuni juga semoga aktivitas teman-teman juga semakin ramai. Kemudian apa tadi ada rencana untuk bisnis ya di parfum laundry itu semoga Insya Allah. Nah, itu semoga menjadi apa ya? Jadi pokoknya Iya. menjadi. Oke, makasih juga buat Bang Dwi sudah Ya, mendampingi Kak teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Bercakap Bubble. Terima kasih juga buat Sobat RRI yang sudah menyaksikan podcast Bercakap Bubble kali ini. Jangan lupa follow dan subscribe sosial media RRI Sungai Liat. Aku Mutiara Okta pamit undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu di podcast Bercakap Bubble berikutnya. Bye-bye!